fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para jemaah sekalian, dalam pembacaan surah Al-Qari'ah ini hati-hati ya, di ayat 2, di ayat 3 dan di ayat keempat ada pembacaan yang dibaca pendek walau tulisannya panjang. Tulisan apa panjang, ada alifnya, ada ciri madnya, tapi madnya, madiahnya, panjangnya tidak terpakai. Pertama di mana? Di ayat kedua, di situ mahnya panjang Pak? Panjang, tapi tulisannya panjang, tapi dibacanya pendek. Mal Qari'ah. Begitupun pada ayat yang ketiga, wa ma adraka ma. Mahnya tulisannya panjang, dibacanya pendek. Karena kita membacanya di wasol, ya, disambung, tidak berhenti. Di ayat keempat sama Pak. Di ayat kelima juga ada. Apa itu? Huruf kaf. Yauma yakunun nasu ka-nya di sini ada alif yang nyambung. Ya, seakan-akan kafnya panjang, tapi ternyata itu alifnya milik alif lam yang katanya al-Farashi, milik kata al-Farashi. Tapi alifnya disambungkan dengan kata sebelumnya dengan kaf, maka tulisan kafnya seakan-akan panjang, namun dibaca pendek. Begitupun di ayat yang kelima, wa takunul jibalu ka-nya tulisan panjang, dibaca pendek. Intinya jemaah sekalian, secara ketetapan, secara hukum dan aturan, setiap panjang yang setelahnya muncul tanda sukun ataupun mati, maka panjangnya lagho, tidak berfungsi. Ya, jadi panjang tidak akan berfungsi kalau ada sukun. Filosofi dalam kehidupan kita apa Pak? Kehidupan kita yang kita anggap panjang karena kita punya perbekalannya, uangnya ada, makanannya ada, seluruh sandang pangan papanya tercukupi sampai 7 turunan. Tapi kalau udah ketemu dengan sukun dalam kehidupan, udah ketemu mati dia dalam kehidupan, maka sudah tidak berarti lagi apa yang kita miliki selama ini. Gitu Pak. Nah, ini filosofi maknanya yang akan kita bahas selanjutnya nanti dalam surah selanjutnya 102, yaitu At-Takatsur. Ya jemaah sekalian ya. At-Takatsur itu artinya apa? Bermegah-megahan. Ada kata lain berlomba-lomba dan senantiasa membangga-bangga dalam urusan harta dan dunia. Dan semuanya itu berhenti ketika hatta zurtumul maqabir, ketika udah masuk ke pekuburan. Apa yang kalian miliki, apa yang kalian banggakan, seluruh kalian lomba-lombakan dalam kehidupan, seluruhnya sirna dan berakhir manakala kematian menjemput kita. Gitu Pak ya. Mat saja panjang ketemu sukun jadi mati, begitupun kehidupan kita jemaah. Nah, Bapak semua, kita akan coba mengupas lebih detail ya mengenai ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, 9, 10 dan 11 di surah Al-Qari'ah. Yang pertama yang akan kita bahas, kemarin kita sudah tahu bahwasanya sejatinya sesuatu yang dapat membuat kita mendapatkan aisyatan radiyah atau aisyatin radiyatin, kehidupan yang diridhoi oleh kita, kenikmatan yang begitu banyak dari Allah berikan nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga, itu disebabkan karena apa? Karena timbangan kebaikan kita itu fakulat, berat Pak ya. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai mawazin. Mawazin itu adalah timbangan-timbangan.
Kenapa disebut timbangan-timbangan? Tidak disebut mizan saja, hanya satu ungkapannya. Tapi disebut di sini mawazin dengan kata yang jamak, timbangan-timbangan. Karena jamaah sekalian, ada orang yang hidup di dunia, dia membawa catatan, bekal amal itu tidak sedikit. Banyak sekali. Sehingga mizan yang diperlukan pun banyak juga gitu. Bahkan ada yang disebutkan bahwasanya ada orang yang datang kepada Allah ketika dihisab nanti, ketika mizan pertimbangannya itu sudah mulai ditakar, dia itu membawa 10 paket buku dari catatan amalannya. Yang satu buku dari catatan amalnya itu sepanjang dari ufuk timur menuju barat, sejauh pandang. Itu satu buku, 10 bukuna. Seueur teu Pak, seueur. Makanya ada yang menyebutkan tafsir yang pertama mawazin. Itu maknanya adalah timbangan-timbangan yang banyak yang akan menyesuaikan dengan amalan-amalan yang banyak. Amalan naon seueurna eta teh tiasa janten amalan soleh kasayan, alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang membawa amalan catatan itu adalah dengan yang banyak amal buruknya, tidak menutup kemungkinan jemaah sekalian. Itu yang pertama ya. Dan juga kita akan masuk pada sifat dari mizannya Allah, sifat dari neracanya Allah, sifat dari timbangannya Allah. Yang pertama kemarin kita sudah bahas bahwasanya ada orang yang menyebutkan amal itu adalah sesuatu yang zahir, yang kelihatan, bentuknya nyata. Tapi mizan, itu tidak. Amal itu melihat dari zahirnya, dia akan menjadikan pahala, yang pahala itu bersifat abstrak, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, besarannya dan beratnya. Masalah sakumaha teu anu apal. Orang sholat kan beratnya teu apal. Sholat tadi subuh teh beratnya sakumaha, pahalanya sebesar apa? Enggak ada yang tahu. Sedangkan ini ditimbang dengan timbangan yang seakan-akan oleh akal kita menyebut timbangan itu hanya bisa digunakan dan berfungsi apabila apa yang ditimbangnya itu adalah sesuatu yang konkret. Kan pahala ini, amal ini sesuatu yang abstrak. Emang bisa timbangan menimbang sesuatu yang abstrak dari pahala kita? Nah, itu adalah orang yang hanya berkutat dan bertumpu pada keterbatasan akal. Dia berpikir bahwa mizannya Allah itu sama dengan mizannya kita. Sehingga meser gula 1 kilo ditimbang ya, 1 kilo sakumaha, 2 kilo, 5 kilo sakumaha, hitungannya ada. Tapi mizannya Allah itu sangat canggih jemaah. Mizannya Allah bisa merubah sesuatu yang konkret menjadi abstrak. Sesuatu yang abstrak berubah menjadi konkret. Itu adalah mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong dipikiran masalah mizan konkret jeung masalah abstrak nama eta mah tos gampang urusannya di Allah. Anu masalah jelimet yang ada dalam hati saja Allah bisa mengurai dan mengetahuinya. Apalagi masalah tentang amal-amal pahala ketika ditimbang, ini jauh lebih mudah jemaah. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya jemaah sekalian, yang namanya mizannya Allah itu sangat mendetil dan juga sangat adil. Itu sifat dari mizannya Allah. Yang pertama, sebagaimana ungkapan dari seorang bapak yang begitu saleh kepada anaknya memberikan petua dan pembelajaran. Luqman kepada putranya menyebutkan bahwasanya, wahai anakku ya bunai, jika perbuatan sebesar biji sawi pun dan di dalam dasar dari bumi dan juga berada pada langit, sesuatu yang tidak bisa kita lihat sekalipun, ya'ti bihallah, pasti Allah akan berikan pahalanya. Allah tahu atas amalan kita dan Allah akan berikan balasan dari apa yang kita lakukan. Walaupun kecil sekali, Allah pasti tahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan ungkapan innallaha, sesungguhnya Allah latifun khabirun. Latif itu Allah sangat lembut sekali jemaah sekalian. Khabirun, Allah sangat maha teliti terhadap segala sesuatu. Makanya kalau kita melakukan amalan kebaikan yang tidak dilihat oleh orang, yang tahu itu cuma kita doang, yang tahu kita dengan orang yang menerima manfaat dari amal kita tanpa perlu ada dilihat dan terekspos oleh sesuatu dari pandangan mata orang lain, maka kudu nama orang tetap bunga entong beda jeung sesuatu ketika kita beri orang lain melihat, orang lain menyebutkan kebaikan dari kita, melulukannya, kudu nama kebahagiaan teh sami gitu. Kalau orang melakukan kebaikan sekecil apapun harusnya tetap bahagia karena Allah pasti tetap memberikan balasan. Jadi jangan ada istilah ya karena sedikit, karena tidak terlihat jadi menyepelekan terhadap amal. Alimah masihan sakieu mah isin gitu. Akhirnya teu masihan we, aya nu gitu.
Ayeuna mah kurbana biasana saya kurban 1 sapi. Ayeuna mah artosna ngan ukur cukup 1/7 dari bagian sapi. Moal kurban isi. Kamari mah nyandak domba teh, domba Garut, ayeuna nyandakna domba cempe, domba kacang misalkan ya. Isin moal kurban gitu. Nah, jangan sampai kita terhalangi melakukan satu amalan. Karena apa? Karena amalan ini dirasa kecil oleh diri kita. Mungkin itulah amalan terbaik di sisi Allah karena manfaatnya lebih besar. Mungkin amalan yang kecil itulah yang lebih ikhlas dirasa oleh kita dibandingkan amalan besar, frame-nya, bingkainya yang kita sodorkan kepada Allah namun nihil dari keikhlasan. Mungkin ketika kita sedekah 5.000 lebih ikhlas dibandingkan 100.000 yang kita masukkan ke dalam kotak amal. Bisa jadi jemaah, dan hitungan pahalanya itu Allah yang mengetahui. Maka dari itu orang yang melakukan amalan baik kecil apapun jangan meremehkannya. Sok ya'ti bihallah, Allah akan berikan balasannya dengan sempurna. Begitupun mewanti-wanti orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan keburukan, kezaliman, ketidakadilan, sekecil apapun jangan dianggap remeh teguh naon kieu mah jamak sana gitu. Jangan, ya'ti bihallah, sama Allah pun akan menyempurnakan balasan bagi dirinya. Ya. Seperti misalkan seorang petani yang menjual hasil ladangnya kepada bakul. Ketika dihitung teh 100 langkung 1 kilo. Saur bakul teh atos lah 100 kilo. Eta nu 1 kilo kumaha jamak eta mah beureun kabeuratan karena aya cai. Baseuh sigana mah ieu teh pare teh gitu mandakna anu 1 kilona mah baseuhna. Jangan seperti itu, harus dihitung dengan jujur. Kalau memang basah maka bisa disiasati dengan mungkin mengurangi dari uangnya, dalam arti nu tadinya 1 kilo 10.000 dikurangkan jadi 8.800 misalkan. Itu lebih fair dibandingkan mengurangi hitungan dari jumlah takarannya. Itu jemaah sekalian. Maka dari itu hal yang kecil jangan dianggap remeh, karena timbangan Allah adalah timbangan yang begitu detail, khabir. Allah mengetahui bukan hanya dasar dari penglihatan namun sampai masuk ke dalam hati batin. Selanjutnya jemaah sekalian, mizannya Allah sifat yang kedua itu adalah adil. Allah Subhanahu wa taala adil terhadap apa yang akan ditimbangnya. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ya, ketika seseorang dia tetap mengobrolkan masalah gaib dengan akalnya. Dia sebut gini, untuk apa ada mizan? Untuk apa ada penakaran? Untuk apa ada timbangan? Padahal Allah sudah tahu timbangannya. Allah sudah tahu amal-amalannya. Allah sudah tahu hasil dari amalnya, dan Allah sudah mengetahui mana timbangan lebih berat, kebaikan atau keburukan. Allah kan udah tahu. Ngapain harus ada mizan kalau kayak gitu? Bahkan belum orang beramal, Allah sudah tahu amalan apa yang akan dilakukan oleh si fulan dalam kehidupannya. Sebelum dilahirkan 4 bulan pertama 120 hari di dalam kandungan ibunya, Allah sudah tentukan amal-amal untuknya. Ngapain atuh kudu aya mizan-mizan segala gitu mah. Gitu. Mungkin pertanyaan yang terbesit seperti itu jemaah sekalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya dengan adanya mizan itu sedang mempersaksikan dan juga mempertontonkan mengenai keagungan Allah dengan keadilannya. Walaupun Allah sudah tahu amalnya, Allah tahu hasil dari timbangan amalnya, tapi tetap kok Allah mah dijalankan tah. Proses peradilannya itu dijalankan oleh Allah sebagai bentuk keadilan Allah, sehingga orang-orang yang akan ditimbang dari amalnya itu tidak protes kepada Allah, nggak ada uzur bagi dirinya untuk berhujah dan beralasan. Kan gua Allah mah tiasa ya Allah, pas udah mati langsung ngasupkeun ka neraka. Teu usah aya deui teh mizan, tidak usah ada lagi proses-proses dalam kehidupan setelah kematiannya. Da amannya menggeus apal pinarakaeun asupkeun ka neraka. Siga guru lamun misalkan malasnya ngitung nilai dari seorang siswa karena waktunya sudah mepet dikebut, dia mikir nilai teh dari pamunteun budak gitu. Kumaha bebeungetan kan bahasana gitu. Apalah sih mah lulus karena caket jeung ajeuna oh ieu mah bager lulus. Nah, Allah mah tidak seperti itu. Walaupun orang yang buruk sekalipun dan orang lain sudah menganggap dirinya adalah orang buruk, tapi di hadapan Allah mah enggak kayak gitu. Allah akan siapkan untuk dirinya proses pengadilan yang tetap sama. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa?
nanti orang yang dia mendapatkan vonis dari Allah itu tidak bisa berbicara apa-apa. Maneh teh baheula teh kieu. Tingali pas nuju Bagja, nuju Jaya, tara ka masjid, tara salat, tara infak gitu. Ari ka surga hoyong. Tah tulisan-tulisan teh ka Allah teh dilihatkan itu sebagai bentuk keadilan Allah. Allah mah tidak langsung masukkan surga, masukkan neraka, masukkan surga, masukkan neraka. Walaupun perhitungannya Allah pasti adil, tapi diperlihatkan dan disaksikan oleh orang tersebut bagaimana proses penghitungannya. Gitu jamaah sekalian. Ya, pantakna ada proses ini teh agar kita tidak bisa nanti beralasan kepada Allah. Nah, beta hafal juz amma. Ari incu anjeun we ge masih aralitos hafal juz amma teh. Nah, becan tiasa maca Quran. Itu nu lolong we ge nu teu ningali panjang pondok ge tiasa ning maca Quran ku pananganna. Kan nggo preili itu menggunakan tangan coba. Aya nu tegaduh panangan, tegaduh soca, tetiasa nyarios, tetiasa melakukan interaksi dengan Quran secara langsung, tapi ternyata dia bisa baca Quran 30 juz dia hafal. Nah, buat orang mah soca gaduh, panangan ayah, pendengaran lengkap, sempurna leta orang. Cuman karena tetes nyebutkan dajeng jangan jadi memutus harapan kita untuk bisa baca Quran. Cuman karena huruf ro nanti bentes karena cadel misalkan, bukan jadi murung dan jadikan alasan agar kita tidak bisa fasih dalam baca Quran. So, we maksimal kenalah ikhtiar. Masalah urusan tiasa jeung teu tiasa urusan taufik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka jemaah sekalian, itu adalah mizannya Allah. Sifat yang pertama itu mendetail, sangat jelas dan rinci. Dan yang kedua, Allah dengan mizannya mempertontonkan keagungan dari keadilannya. Yang selanjutnya jemaah sekalian, ada yang penting juga nih. Di dalam surah Al-Qari'ah ini secara garis besar Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai kelompok-kelompok yang beruntung dan kelompok orang-orang yang buntung. Nu beruntung disebutkan ku Allah, nu buntung ke disebutkan ku Allah. Beruntung karena apa? Fakulat mawazi zinu, timbangan kasayana teh fakulat berat pinuh gitu dibandingkan timbangan keburukannya. Begitupun orang-orang yang buntung, sebabnya apa? Karena dia tidak mempersiapkan dan membekali catatan-catatan kehidupannya, amal-amalnya dengan kebaikan, sehingga khofat kebaikannya sedikit dibandingkan keburukannya. Fa'umuhu hawiyah, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kan itu disebutkan ada orang beruntung, ada orang buntung. Maka kita sudah dikasih jelas ya, ujian itu sangat mudah, ujian akhirat itu sebetulnya dibandingkan ujian dunia, Pak. Kunaon begitu. Kalau kita melihat sifat dasar dari ujian yang diberikan guru ketika kita sekolah dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas genep. Abi mah diberikan kelas genep, Pak. Bapak-bapak mungkin anu kelas 5 langsung naik ke SMP, aya nama akselerasi kan gitu ya. SMP masuk ke SMA, SMA masuk ke kuliah, semuanya sifat ujian dasarnya apa? Pertanyaannya disembunyikan dan dirahasiakan. Kan gitu, Pak. Teu apal urang teh pertanyaanna, boro-boro jauh ka jawabanna, pertanyaanna ge teu apal. Tapi urusan pertanyaan-pertanyaan akhirat mah pertanyaannya sudah Allah tampakkan, sampai dengan jawabannya pun Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mengisi lembar-lembar jawaban untuk kehidupan akhirat kita sakitu. Langkung gampang ujian akhirat mah tuh. Surah Allah teta ieu jalmi buntung, ieu jalmi beruntung di pasian terang, jalmi beruntung dan kumaha nu kieu. Kumaha jadi jalmi takwa teh nu kumaha alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Disebutkan ku Allah kunci jawabannya. Pertanyaannya diperlihatkan, jawabannya diperlihatkan. Nah, buat orang mati-matian ngerjakeun esai jawaban untuk lembaran-lembaran dunia, tapi nah buat mopoho-mopohokeun urusan-urusan akhirat. Gitu. Ya, jadi jemaah sekalian, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dia senantiasa mengisi waktu siang dan malamnya dengan beramal baik. Dan orang yang jenius itu jemaah sekalian, orang yang bisa melihat kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih besar
dengan cara melakukan amalan yang ringan, kan gitu. Sebagaimana konsep dalam berekonomi, kita itu sebisa mungkin itu apa? Ya, menekan biaya produksi untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, kan. Modalnya saeutik hayang menang cuan untung nu kitu oge masalah akhirat teh aya eta teh rumusna. Amalannya kecil tapi pahalanya besar. Apa saja itu? Abu Dzar, dia seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ausini ya Rasulullah, ausini ya Nabi Allah, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah, nasihati aku wahai Rasulullah." Itu yang dilakukan sahabat kalau ketemu Nabi itu selalu minta kayak gitu, jemaah. Ya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW dimintakan nasihat, dimintakan wasiat. Kira-kira nih amal apa aja nih yang paling terbaik yang bisa aku lakukan? Amalan kecil tapi berdampak dan impactnya gede ini untuk kebaikan akhirat. Apa saja? Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar, ingat kalau kamu sedang melakukan keburukan, tamhuha bil hasanat. Lakukanlah kebaikan. Lamun kau lakukan buruk, langsung tempel amalan buruk itu dengan amalan yang baik. Iringilah setiap tindakan-tindakan dan kelakuan buruk dengan amalan-amalan yang baik. Itu adalah wasiat pertama dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Innal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu akan tamhu, akan menghapuskan segala bentuk keburukan, gitu jemaah. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah sadar, aduh, iya teh ngelakuin keburukan, ngenjat langsung, emut, langsung udah istighfar, udah minta ampun kepada Allah, maka tutup bolong itu ya dengan kebaikan amal-amal kita. Kalau misalkan kita sudah tidak sadar dan terlalu nyaman, ya terbuai dan terlena dalam gadget kita handphone Pak bentuknya alit, ringan, teu dugikeun sakilo, tapi engke di akhirat mah pangberatna bawa-bawa yang engke ditimbang teh dari keburukan yang pernah kita lakukan dengan ponsel kita. Kecil, beratnya paling 1,5 kilo gitu. Mulai noho yang meser HP 2 kilo beratnya di kantongnya soe dicepengan asa jadi barbel gitu. Telepon 5 menit ge aduh terus cara rangkeul. Kan ini paling sabaraha ratus gram sih, kan gitu. Tapi ini bisa jadi nanti di mizan ya Allah ini paling berat karena kita bermaksiat terbanyak dari handphone kita. Nah, ketika kita sedang terlelap dalam dosa, scrolling nu teu pararugu gitu ya kan. Ayeuna banyak-banyak yang viral itu sesuatu hal yang mengarah pada kemaksiatan jemaah. Ya nu viral teh FYP teh jara rogen gitu nya. Jalmi nu karawas gitu. Kita tidak tersadar ya langsung kita teh istighfar tutup handphone kita. Karena kita bermaksiat dengan mata, maka usahakan kita bersihkan mata kita dengan amal soleh. Langsung buka HP dengan baca Quran, langsung buka HP. Mata kita difungsikan yang awalnya untuk keburukan, langsung fungsikan dengan kebaikan. Mudah-mudahan tadi keburukan tadi teh terhapuskan dengan kebaikan kita. Ada yang menyebutkan ari maksud dihapuskan keburukan teh kumaha? Apakah keburukannya itu terhapus seperti dihapusnya pensil dihapus ku penghapus gitu jadi hilang dan tidak berbekas? Ataukah bagaikan tulisan bolpen yang ditutup dengan tip X yang sebetulnya tulisannya masih ada cuman karena ditutupi oleh benda dan cairan warna putih? Mana yang betul? Lamun gitu cerita nama anu nyebut gedenya, ketika kita melakukan amalan buruk udah gitu amalan baik disertakan terhapus, berarti lamun gitu mangke timbangan mizan kita itu nggak ada amalan buruk dong, karena amalan buruknya sudah dihapus dengan amalan baik. Apakah seperti itu jemaah sekalian? Ya sebetulnya banyak juga varian dari beberapa tafsiran dari para ulama. Kebaikan itu dapat menghapus keburukan, ada yang menyebutkan betul. Jadi secara langsung keburukan tadi itu hilang dan sirna oleh kebaikan yang kita lakukan. Gitunya. Jadi kalau misalkan tos maksiat ku soca, langsung kita teh beristighfar minta ampun dan merubah fungsi mata menjadi sesuatu yang baik, maka nu tadi buruk hilang begitu saja. Bagaikan air yang terserap oleh tanah gitu. Hilang airnya.
Yang tafsiran yang kedua, enggak, sebetulnya mah keburukannya mah ada, cuman maknanya itu sirna itu karena apa? Karena kalau misalkan ditimbang Pak, kita teh punya keburukan 0,5 kilo misalnya. Nah kebaikannya itu kita tambahkan di sini dengan kebaikan yang besarnya itu 1 kilo. Ketika dihitung, otomatis 0,5 kilo itu seakan-akan sirna dan tidak apa-apanya karena timbangan kebaikan kita lebih berat. Jadi tidak dianggap 0,5 kilo karena lebih beratnya kesayangan 1 kilo gitu. Intinya mah jamaah sekalian, ya intinya mah Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan konsep dengan adanya kebaikan bisa menghapuskan keburukan itu karena saking cintanya Nabi dan Rasul kepada kita, saking sangat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya penuh dosa, sehingga memotivasi kepada setiap pendosa yang bolokot ku kemaksiatan itu dia bisa beramal kebaikan dan tidak putus asa. Saya emang geus loba teuing dosana moal diampura, teu aya obrolan kitu ka Allah teh. La tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali engkau itu berputus asa terhadap kebaikan dan rahmat Allah. Nah, intinya mah gitu. Nah, jadi yang pertama, mizan di sini kebaikan itu kita harus berpikir secara cermat, apa nih tindakan-tindakan yang bisa memperbanyak dan memperberat mizan kebaikan. Yang pertama itu, iringilah kebaikan setelah kita melakukan keburukan. Yang kedua apa jemaah? Ini menarik nada, ini mencengangkan. Kata Abu Dzar, setelah mendapatkan jawaban itu, Abu Dzar bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, apakah la ilaha illallah minal amal? Apakah la ilaha illallah, ungkapan tahlil itu berasal dan juga didapat diklasifikasikan sebagai amal? Ari la ilaha illallah teh amal sanes Rasulullah. Gitu. Dan jawaban dari Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah itu adalah afdolul hasanat, itu adalah sebaik-baiknya dari kebaikan. Kan tadi kita nyebutkan kebaikan itu akan menghancurkan keburukan. Dan la ilaha illallah itu afdolul hasanat, sapang sae-saena kahadean eta la ilaha illallah. Maksudnya apa? Tauhid yang mendasari kita berbuat kebaikan, tauhid yang menginisiasi kita melakukan amal kebaikan, tauhid yang tertanam dalam hati kita, tauhidnya bersih, tauhidnya itu murni, maka itu adalah afdolul hasanat. Sakumaha seueurna amal-amal seorang hamba namun tidak ada la ilaha illallah, maka nihil jemaah. Seberat apapun amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, pengorbanannya begitu besar dalam melakukan amal kebaikan dan kemanfaatan untuk orang yang banyak, tapi tidak ada la ilaha illallah, maka dia nihil dari afdolul hasanat. Nggak ada pangkal dari kebaikan. Pangkal dari kebaikan adalah la ilaha illallah. Ketika diucapkan saja itu sudah memperberat timbangan, tamlaul mizan. Kemudian misalkan di dalam sanubari kita jaga dengan sangat baik. Karena apa jemaah sekalian? Ada salah satu riwayat ya. Nah tadi kan saya sebutkan ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa 10 catatan buku dari amal-amal di hidup di dunia. Nah, ketika sudah dibawakan 10 catatan buku nu bundel eta sakumaha bundelna duka terang. Karena panjangnya dari ufuk sebelah timur sampai ke barat, satu buku nanti. Nah ketika datang kepada Allah, dia diperlihatkan dari amal-amalnya. Engkau melakukan ini, amalmu ini, jelekanmu ini, dosamu ini, maksiatmu ini, disebutkan oleh Allah satu persatu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah ada kebaikan dari dirimu? Orang yang sudah pesimis ini menyebutkan tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Allah. Ketika dihisab, ketika dimizan, tidak ada kebaikan, tidak ada. Karena sudah pesimis, nggak ada lagi merasa kebaikan karena memang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Hingga kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ambillah kartu dalam bahasa Arab itu bitokoh. Nanti kalau bapak-bapak punya waktu di rumah coba searching mengenai hadis bitokoh, hadis mengenai kartu. Ambillah olehmu kartu bitokoh. Kartu itu ambil, dan ternyata kartu yang diambil oleh seorang hamba ini itu adalah kartu la ilaha illallah, bitokoh tauhid jemaah sekalian. Dan 10 catatan dari bundel amalnya itu bisa terhapuskan, bisa tergantikan dengan bitokoh yang dia miliki. Dengan apa? Dengan ketauhidan yang murni. Dengan apa? Dengan keindahan tauhid tanpa dinodai oleh kesyirikan.
Jadi sakuat-kuatna kita jemaah sekalian. Kalau misalkan melakukan maksiat, tong dugikeun ka ngaruksak karena la ilaha illallah yang ada dalam hati kita. Misalkan kita melakukan kemaksiatan dari tangan kita, dari mata kita, dari lisan kita, itu adalah satu hal yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Kita istighfari, kita taubati, tapi jangan sampai kita sekali-kali mempermainkan akidah kita. Jangan sekali-kali mengusik kemurnian dari tauhid la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita. Gitu. Karena itu pang berat-beratna. Jalmi lamun teu dubi tokoh tadi tah, orang yang tadi kalau tidak punya tokoh kartu la ilaha illallah, maka tidak ada lagi kebaikan yang bisa dia dapatkan ketika dia hidup di akhirat. Maka dari itu sudah jelas sama sekalian. Orang kafir ketika melakukan kebaikan, apakah ada kebaikan untuk dirinya dia dapatkan karena dia telah melakukan kebaikan? Kira-kira kebaikannya akan dibalas tidak oleh Allah orang kafir nih? Apakah kebaikan yang dilakukan oleh kafir? Dia bersedekah, dia menderma, dia menyeimbangkan ekosistem di dunia, dia tidak melakukan eksploitasi dalam mengambil sumber daya alam yang ada di dunia, dia menjadi pegiat-pegiat sosial. Tapi orang kafir, kira-kira ada nggak balasan untuk dirinya? Ada tidak kira-kira? Nah itu jamaah, ada, cuman cukup di dunia, tapi di akhirat tidak ada kebaikan untuk dirinya. Sebesar dan sebanyak apapun kebaikan dan amal-amal yang telah dilakukan, maka tetap di pandangan Allah ketika di akhirat itu sirna. Tapi Allah tetap adil memberikan kebaikan dan balasan untuk dirinya, cukup hanya di dunia. Tanu maksiatnya, maksiat terbesar itu adalah ya kebatilan hati, yaitu tidak mau iman sama Allah. Tuh orang-orang maksiat yang batil, yang tidak punya iman tapi nahabat mereka jaya segala macam. Ya itu memang karena balasan dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Allah berikan makan, sakit itu cukup. Di dunia mah, kayak di akhirat mah moal aya. Nah begitu, iya mah Allah menyebarkan sanes abi gitunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba jemaah sekalian cek surah An-Nur ya, di ayat yang ke-39 surah ke-24. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka, kasarobin biqi'atin. Amal-amal mereka itu bagaikan fata morgana di tanah yang datar. Fata morgana yang ada di tanah yang datar. Yahsabuhu dzam'anu ma'an. Mereka itu mengira bahwasanya di depannya itu ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Nah, jadi ketika sudah dekati padahal itu tidak ada apa-apa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan fata morgana yang dianggap dikira di depan teh, oh aya cai euy. Kita sudah sangat kehausan, kita akan merasakan hilangnya dahaga dengan menetes dan mengalirnya air ke kerongkongan. Ketika dilihat ternyata airnya nggak ada, itu hanya sebatas fata morgana. Nah itulah orang-orang kafir ketika melakukan amal-amal kebaikan. Mereka anggap, oh saya sudah melakukan kebaikan, di dunia segala macam. Siapapun Tuhannya, apapun agamanya, ada yang mengatakan begitu. Setiap kebaikan itu pasti ada balasannya di sisi Tuhan, kan gitu. Iya, balasan cukup untuk kamu di dunia. Di akhirat mah bagaikan fata morgana. Kamu menganggap ada nih bebenangan teh aya ye di payun teh, padahal ketika sudah didekati lam yajidu syai'an, enggak ada sesuatu apa-apa untuk dirinya. Ya. Jadi ini memang ungkapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak prerogatifnya Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ada yang menyebut masa sih Allah teu adil segala macam. Puguna leuwih teu adil teh manehna, bet maneh teu iman ka Allah. Padahal sudah diciptakan oleh Allah, padahal sudah disempurnakan oleh Allah. Padahal pintu-pintu hidayah itu di zaman sekarang itu sangat sudah terbuka lebar untuk mendapatkan mengenai keislaman. Nah, bet alim gitu. Inilah jemaah sekalian, yang pertama ya. Jadi tanpa la ilaha illallah, maka sebesar dan seberat apapun kebaikan akan menjadi hampa dan sirna gitu. Nah, dan terakhir sebagai penutup jemaah sekalian,
Ini kan kita berbicara mengenai tauhid. Tadi yang kedua adalah amalan tauhid, intinya menjaga hati agar la ilaha illallah kita itu tetap terjaga. Dan yang terakhir, jangan lupa kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ma min syai'in athqalu fil mizan, tidak ada sesuatu apapun yang mengalahkan timbangan dari mizan kebaikan seseorang ketika ditakar itu min husnul khuluq, dibandingkan husnul khuluq. Khuluq tenawan akhlak. Husnun itu baik, dari akhlak baik kata Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak baik itu sebaik-baiknya sesuatu yang akan memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jemaah sekalian menandakan bahwasanya kehidupan kita di dunia itu harus balance, harus seimbang, vertikal dan horizontalnya harus benar-benar dijaga dengan baik. Hablum minallah kuat dengan akidah kita. Hablum minanas juga kuat dengan akhlak baik kita, dan itu tidak bisa dipisahkan jamaah sekalian. Seakan-akan ada orang yang beranggapan kalau orang kuat akidah maka dia harus tegas, dia harus kepada orang lain jadi sangar, pelotot tinggali kemaksiatan gitu. Tidak seperti itu. Atau kebalikannya, orang yang berakhlak baik itu fokus sama akhlak baiknya, baik itu sholat ge, baik itu zakat ge, baik itu saum ge. Ada orangnya seperti itu. Ini nggak bisa dipisahkan nih. Yang kita harus lakukan apa? Akidah diperkuat, akhlak diperindah, gitu. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Kan jadi omongan loh, misalkan ayah jalmi ka masjid wae gitu. Terus gitu ketika dalam kehidupan sosialnya senyum gitu. Sariawan bibirna gitu ya, kemana-mana teh taraweh tiasa senyum, atau nganggap waos ya gigi itu sebagai aurat dirinya, jadi ditahan-tahan tong ketingali waos teh ku batur misalkan ya. Jadi gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak betul. Syariat mengajarkan kita agar akidah kuat la ilaha illallah, husnul khuluq sebagai pemberat dari amal mizan kita juga harus kita pertahankan dan perjuangkan gitu. Ada orang yang ngomong gitu, nu penting mah cenah hate, nu penting mah saya ka batur, hade ka batur, tong ngarugikeun batur, tong ngazolim ka batur. Geus sakitu hirup mah cenah. Dan dia menyebutkan dengan dalil jemaah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah sarana untuk mendekatkan seseorang, menyampaikan seseorang pada apa? Tindakan agar dirinya jauh dari fahsya, jauh dari munkar. Kalau sudah tidak fahsya, tidak munkar, maka salat tidak perlu lagi. Ini nyebutkan gitu, nggak dalil ku Quran, dalilna eta. Jalmi teu salat gitu ya. Yang penting akhlak, hade ka batur. Ada juga orang-orang yang mendalil yang penting akidah yang pertama. Ya, akhlak kabatur mah kemudian ada jami zolim gitu ya. Jalmi kafir gitu. Tidak layak untuk dirinya mendapatkan kebaikan dari saya. Gitu. Nggak dalil deh, dalilan naon. Dia mendalil bahwasanya lihat kehidupan Nabi 13 tahun tuh yang dipikirkan apa? Di Mekah akidah nomor hiji sudah gitu. Baik urusan kabatur mah. Nggak dalil dua-duanya, ya kumaha ya riweuh. Nah, maka jamaah sekalian, Nabi sebetulnya kalau kita mau cari dan gali sedikit informasi saja, Nabi Muhammad SAW sudah memetakan keduanya dengan sangat adil dan proporsional. Naon cenah kajalmi nu solehna di masjid, kajalmi yang hanya mementingkan hablum minallahnya saja dan menutup mata terhadap hablum minannas. Coba lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya kenalan nih, si Fulana tadi disebutkan namina, seorang perempuan. Dia melaksanakan sholat ya Rasulullah, jangan sholat yang 5 waktu. Sholat malam saya tidak pernah ketinggalan tahajudnya. Di siang harinya dia tasum, dia melakukan saum ya Rasulullah. Di setiap saumnya dia pun tidak lupa untuk bersedekah ya Rasulullah. Udah gitu dia tambahkan dengan nafilah ya Rasulullah, amalan-amalan sunnah lainnya dia kerjakan semuanya. Tapi ya Rasulullah, tu'zi jiranahu bilisan. Tapi sayang dia itu suka menyakiti hati tetangganya. Karena apa? Karena tajamnya lisan dia ya Rasulullah. Kumaha si fulana ieu? Kata Nabi Muhammad SAW, hiya finnar. Si fulana eta teh di neraka. Nah, jadi jalmi nu dianggap soleh ke Allah gitunya, sholat betem terus, baca Quran nafilah, tapi sayang lisannya dia tidak jaga kepada sesamanya. Kehidupannya merusak keharmonisan terhadap sesama, nggak mau ikut campur baur dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, bahkan cenderung menyakiti finnar. Padahal sholat malam
Finar, kata Rasulullah SAW. Setelah itu langsung dibalik tanya. Ada pertanyaan kedua, bukan balik tanya. Ada pertanyaan kedua yang disodorkan kepada Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ada si fulana. Dia itu melaksanakan sholat al-maktubah, sholat yang 5 waktu yang diwajibkan dia lakukan. Dan hanya itu sholatnya, tidak ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Dan dia pun saum Ramadan, yang wajib-wajibnya dia kerjakan. Dan dia pun berinfak dan bersedekah dengan apa? Al-athraw. Ini maknanya apa? Maknanya itu adalah sedikit dari potongan keju gitu. Masihan infak dan sedekahnya pun sedikit aja. Nah, dia di mana ya Rasulullah? Dan dia mah tidak la tu'dzi jiranahu bilisan, tapi dia itu tidak menyakiti hati tetangganya, baik terhadap sesamanya. Dia di mana ya Rasulullah? Hiya fil jannah, hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Padahal amalan-amalannya hanya yang wajib-wajib saja, tapi menjaga keharmonisan, kerukunan hidup bertetangga. Hiya fil jannah. Gitu jemaah. Jadi orang milih di mana? Cukup baik ku salat wajib-wajib unggul. Ya orang mah duka ya gen wajib kento sampurna duka encan gitu ya. Mantangna ditambihan kuno sunnah bari jeung ngajaga tindakan-tindakan kita agar tidak merusak keharmonisan, menjaga lisan, menjaga perangai dan perbuatan terhadap sesama kita. Jadi ini harus dipertahankan. Ini dalil bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya kesolehan itu hanya kepada Allah gitu. Nah, dalil yang kedua bagi orang-orang yang menganggap terpenting sholat, terpenting agama, yang penting mah hadeka batur, akhlak nomor utama. Ada yang nggak gitu, ngadalilan kanu jalmi gitu mah sebutkeun. Ari akhlak teh naon cor anjeun gitu. Nu penting akhlak, nu penting akhlak. Ari akhlak teh naon? Ari akhlak itu tindakan baik itu memang tindakan baik itu hanya ditujukan kepada sesama? Tidak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah akhlak kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memperbaiki dan memperindah akhlak kepada sesama, dalam arti akhlak itu jangan dikerdilkan maknanya hanya cakupannya itu kepada manusia, tapi ada akhlak kepada Allah yang harus kita jaga. Ari ka jalmi berakhlak pisan, ari ka Allah teu berakhlak. Menik kitu. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah argumen yang pertama. Yang kedua apa? Coba cek surah Al-Mudaththir jemaah sekalian. Di ayat 42 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menggambarkan ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Nah, beranjun asup ke neraka sakor, kata Allah Subhanahu wa taala bertanya. Mereka yang masuk neraka sakor menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, aduh baheula saya teh teu salat ya Allah. Tah eta mantangna teu cukup ngan ukur hadeka batur ke sesama tapi meninggalkan ibadah ritual kepada Allah. Jadi salat kudu dilakukeun. Lamun jalmi teu salat asup ka neraka sakor. Lamun jalmi teu hadeka batur asup oge ka neraka sami. Mantangna kudu dikuatan dua-duana. Bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi jemaah sekalian, jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri, balance saja. Urusan ke Allah dijalankan, pada manusia oke dihubungkan gitu, adil gitu teh ya. Jadi di sini dalam memperbanyak amalan-amalan kebaikan dengan mizan kita itu ya 3 setidaknya yang harus kita sama-sama perbuat. Kalau melakukan keburukan iringi dengan kebaikan. Jaga hati kita khususnya la ilaha illallah, ketauhidan agar tetap murni, karena itu kunci mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, akidah kuat. Jangan lupa memperbanyak amal dengan cara husnul khuluq, perbaiki akhlak kita dengan sesama kita. Coba bayangkan presentasinya sedikit ya sebagai penutup. Kalau misalkan kita sholat cukup saberapa menit, 10 menit lah cukup, dikali 5, 50 menit, sajam sadinten sholat gitu ya. Nah, di luar sholat berarti masih ada 23 jam lainnya yang harus kita isi. Dan 23 jam lainnya itu lebih besar persentasenya bagi kita menampilkan akhlak baik kita kepada sesama kita. Jadi potensi kita untuk melakukan husnul khuluq itu lebih besar dibandingkan kita melaksanakan ibadah yang mahdhuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai tinggalkan diri kita dari husnul khuluq gitu jemaah sekalian. Karena kebaikan dari pakaian kehidupan dunia itu adalah dengan bagusnya perangai kita.
Nah itu jemaah sekalian mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada surah baru ya, surah ke-102 yakni surah At-Takasur. Takasur atau ingat kakasur wae gitu maksudnya. Nah, takasur maknanya itu lebih dalam ya, insyaallah kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Panginten cekap apabila ada yang ditanyakan atau ditambahkan mengenai hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan.